Hai guys, assalamualaikum, kembali bersama aku. Maaf kemarin aku nggak vlog karena kemarin mager dan lain-lain sebagainya. Ada pekerjaan lain, tapi kali ini aku mau bahas tentang arti dan kenapa kita harus salat. Seriously, ini menjadi pertanyaan banyak orang dan bahkan kita dianjurkan sebagai seorang muslim itu untuk berpikir. Dari apa yang kita pikirkan, lalu kita cari tahu. Setelah kita cari tahu, lalu kita mendapatkan ilmu. Dan dari situ kita jadi tahu, jadi berilmu, jadi seseorang yang berpendidikan. Lagi-lagi aku mengklaim ini aku juga bagian orang yang belajar. Jadi aku mau ngasih tahu ini sesuai dengan apa yang aku pahami, apa yang aku pelajari. Dan kalau nggak relate, teman-teman bisa untuk komen di bawah. Kita di sini bisa sharing atau belajar sama-sama. Jadi guys, menurut aku salat itu memang diwajibkan dalam Islam, tapi salat itu bukan sesuatu yang benar-benar membebani kita untuk menggunakan atau melaksanakannya. Tapi salat itu adalah hak istimewanya Allah yang Allah berikan kepada kita dalam waktu sehari 5 kali. Hal itu dibuktikan dengan cara kita untuk melakukan salat, dan pastinya setelah kita salat pasti akan ada atau akan hadir ketenangan dalam jiwa. Dan ketika kita sudah merasa tenang, pastinya kita akan menghasilkan solusi-solusi terbaik untuk kehidupan. Bukankah kehidupan kita selalu diberi pilihan untuk berpikir dan memilih solusi terbaik dalam hidup kita? Maka salat itu menjadi solusi untuk kamu bisa menghasilkan solusi terbaik ketika kamu melakukannya dengan baik dan benar. Yang kedua, kenapa salat itu diwajibkan? Karena salat itu bisa menjadi sebuah pembuktian kita sebagai seorang hamba untuk beriman kepada Allah. Hal ini dibuktikan dalam surat Taha ayat 20 yang artinya, Aku adalah Allahmu, maka sembahlah aku dengan menggunakan atau melakukan salat kepadaku. Kayak pembuktian kita, dan juga salat itu bisa menghilangkan atau menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kayak logikanya, kita tuh mau beriman kepada Allah, tapi masa kita mau melakukan suatu hal yang tidak Allah sukai? Pastinya kita ingin selalu menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik itu. Dan yang apalagi aku pelajari ya, kayak yang aku tahu nih, yang aku pelajari nih, salat itu adalah bagian ketakwaan seorang hamba. Dan satu lagi yang pasti penting yang aku pelajari baru-baru ini adalah ternyata salat itu berasal dari kata silah yang artinya interaksi. Dan kita banyak mengungkapkan tentang silaturahmi, kayak pertemuan kita dengan saudara kita itu disebut silaturahmi. Ternyata salat itu adalah salah satu interaksinya kita dengan Allah melalui salat itu tersebut. Makanya salat diartikan atau berasal dari kata silah yang maknanya ketika orang yang melakukan salat, berarti pada saat itu seorang tersebut sedang berinteraksi langsung dengan Allah. Kalian pernah nggak dengar satu dari medsos atau video-video yang katanya azan berkumandang itu nggak pernah bersamaan dengan daerah-daerah lain? Kayak kita satu dunia ini memiliki sehari itu 5 kali azan, tapi dalam azannya itu tidak pernah terjadi di waktu bersamaan. Terjadinya mengelilingi dunia. Kayak di Indonesia itu jam 4, di Amerika jam 4,5, dan pastinya setiap detik waktu berlalu 24 jam ini pastinya ada azannya yang berkumandang atau mengelilingi dunia. Dan ternyata ketika kita melakukan salat, kita juga dibolehkan atau disunatkan untuk berdoa.
ketika mengucapkan Al-Fatihah di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita bisa berdoa sesuai keinginan kita, lalu bisa melanjutkan surah tersebut. Dan juga ketika saat ruku, setelah mengucapkan doa ruku, kita bisa untuk berdoa. Dan bahkan ketika sujud juga, setelah kita membaca doa sujud, kita bisa berdoa, guys. Seriously, aku tahu ini, aku langsung praktekkan, dan Masya Allah, pastinya doanya pasti akan diwujud. Lagi-lagi, aku juga masih belajar, dan kalau masih keliru atau hal yang kurang tepat, teman-teman bisa komen di bawah. Kita di sini jadikan tempat sharing untuk memperbaiki diri, untuk kayak menambah ilmu, sama-sama belajar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, assalamualaikum.